Baik, jumpa lagi dengan Bonsai Receh. Kali ini kita review sancang untuk kelas small atau the Mac. Ada 3 poin yang hari ini ingin saya sharing kepada Anda semuanya, kawan-kawan. Yang pertama adalah kemarin kita lihat ada peserta kontes itu yang menanyakan kepada juri, nanyanya begini, eh bagaimana dengan tingkat kesulitan, Pak? Apakah tingkat kesulitan untuk memprogram bonsai itu menjadi salah satu alat ukurnya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, yaitu kenapa kemarin dapat bendera merah kok sekarang turun jadi hijau, gitu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ini guys, pahami poin-poin penilaian juri atau apabila sebuah kontes itu beberapa bonsai sama-sama bagus, itu cara penilaiannya seperti apa. Ya, kita harus pelajari sebagai peserta ya. Oke, kita mulai dari paling pertama tadi, yaitu mengenai dengan kesulitan. Nah, juri tersebut mengatakan guys bahwa kesulitan itu sebenarnya nggak sulit ya, karena bonsai itu kalau sesuai dengan tahapannya yaitu berproses, mulai dari kita kerjakan pondasi dulu. Setelah pondasi hampir selesai, kemudian memiliki batang yang cukup, barulah dipangkas, kita menuju ke tangan, gerak dasar ya, dari 2 tangan ya. Nah, begitu dulu. Setelah tangan, kemudian tangan yang paling bawah itu dipotong, kemudian tangan yang satunya dibesarkan lagi pengelosan. Setelah besar kemudian dipangkas lagi, keluar tunas 2. Nanti tunas yang lebih kecil yang keluar itu dijadikan tangan kedua. Kemudian yang ke atas itu dijadikan batang. Demikian seterusnya gitu kan. Nah, yang bikin sulit itu adalah apabila dipaksakan. Jadi seorang pembonsai pingin cepat selesai gitu ya. Misalkan ngambil dari dongkel nih, ngambil dari alam, di dongkel kemudian diprogram, itu memang sulit sekali. Kenapa sulit? Ya karena kan sudah terbentuk ya, sudah kayunya udah keras, akarnya udah keras. Jadi ya, kalaupun apa batangnya kelihatan agak panjang, biasanya itu kaku, pergerakannya itu nggak meliuk gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan, setahu saya ya, yang menyebabkan sulit ya. Ada yang bilang, oh sulit banget sih menata ini ya. Sulit karena jalan pintas gitu. Pengennya dari alam langsung jadi gitu ya. Itu memang ya pasti sulit gitu. Nah, di lain sisi ada pembonsai yang memprogram dari nol ya, dari cangkok dulu, dia akar tadi ya, kemudian sebulan 2 bulan ditunggu dipangkas, tunggu 3 bulan lagi betulin lagi, akarnya ditata, akarnya di apa eh, akarnya di arahnya itu supaya merata, dikasih kawat, tunggu lagi 4 bulan. Begitu guys ya. Nah, jadi juri mengatakan sebenarnya nggak sulit itu kalau melalui program yang benar. Jadi memang dianjurkan untuk bonsai itu ya harus sabar ya. Membentuk bonsai itu ya memang tahun-tahunan ya. Tapi ya disitulah letaknya seninya bonsai itu di situ. Menunggu ya. Ya kalau ambil jalan pintas ya pasti kesulitan. Menurut pendapat saya seperti itu guys. Kemudian kenapa dari hijau kemudian dapat merah ya? Dari merah turun ke hijau ya. Ya sudah dijelaskan juga kepada oleh jurinya kemarin ya. Jadi ya kalau menurut pendapat saya itu kenapa kok berubah menjadi hijau? Ya eh jika tanaman tersebut tidak melalui apa perubahan ya, tidak ada perubahan, itu ya mungkin tipis ya. Jadi kemarin dapat merah itu sebenarnya tipis banget. Antara angka untuk hijau ke merah itu tipis banget. Jadi itu memang memang rawan ya, masih riskan. Ya, menurut saya itu karena tipis banget. Kalaupun turun ke hijau itu sebenarnya tipis banget. Jadi berarti bonsai kita berada di pas garis antara angka
ya kategori hijau sama merah gitu. Terlalu tipis ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor beberapa bonsai di sampingnya. Misalkan Anda tempatnya kebetulan di ya kanan kirinya itu di atas kita, ya bisa jadi kita jadi yang semula pas garis dapat merah bisa turun dikit jadi hijau akhirnya, walaupun memang sudah ada standarisasinya ya. Ya, saya rasa menurut pendapat saya seperti itu sih. Kemudian juga kontes yang diikuti. Kontes diikuti itu kita naik kelas, misalkan sebelumnya dapat merah untuk lokal, misalkan lokal skala kecamatan atau skala kabupaten kecil ya. Kemudian kita naik ke provinsi, misalkan kelas provinsi ya, atau kelasnya naik ya, itu bisa jadi itu risiko sekali kalau kita masih di ya angkanya masih antara merah dan hijau, itu risiko itu bisa turun gitu. Itu yang menurut pendapat saya guys ya. Oke, kemudian strategi untuk mendapatkan nilai di kontes itu gini guys, tentu kalau kontes itu kan pas bagus-bagus ya, pasti bagus-bagus banget dan ngumpul, dan juri harus memutuskan ada yang menang gitu. Harus ada yang menang kan, namanya juga kontes ya. Harus diambil pemenang best of the best ya. Dari yang terbaik itu dipilih. Nah, sehingga itu kita bicara pakem ya, yang sering kita bahas itu ya. Jadi kalau sama-sama bagus itu pasti dihitung pakemnya. Akar diadu, akar yang ini sama akar yang lawan-lawannya, akar nilainya berapa? Oh, masih tipis, lihat batang. Bisa jadi yang menang yang batangnya lebih besar, ini poinnya lebih besar. Misalkan kelasnya small sama-sama, Anda batangnya lebih besar, nah poin Anda menang poin. Lawan Anda misalkan batangnya lebih kecil, Anda dah poin di situ. Kemudian tangan. Nah, ini tangan seperti yang kita bahas. Tangan 1 2 3 back. Atau 1 2 3 4 back misalkan. Nah, tangan satu ini harus lebih besar daripada tangan 2. Nah, di sini kita melihat sih ada kekurangannya. Tangan satu udah besar, tapi tangan kedua ini terlalu kecil kalau ini. Nah, ini PR-nya kan dibesarkan. Ini paling tidak harus mengejar ini. Jangan terlalu jauh. Nah, ini PR-nya ya. Nah, tangannya kan dihitung. Kemudian setelah tangan, kemudian cabang. Cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Misalkan Anda, program Anda sudah nyampe di anak cucu ranting misalkan. Lawan Anda masih di anak ranting. Ya, poinnya tinggian Anda dong. Ya, jadi kembali ke tadi ya, perlu digarisbawahi. Konteksnya kan sama-sama bagus menurut kita, menurut teman-teman, menurut juri juga sama-sama bagus kan gitu. Akhirnya kan dihitung. Jadi Anda sampai anak ranting, lawan Anda sampai cucu ranting, ya menang dia. Terus ada lawan lagi sampai cicit ranting, dia sudah mencapai cicit, artinya kan percabangannya sudah finish ya, sampai cicit ranting. Ya, berarti dia lebih menang. Oh, sorry. Begitu guys ya. Ya, begitu poin-poin penjurian supaya kita juga tahu ya. Kalau kita tahu metode dewan juri untuk membuat nilai, untuk menentukan angka-angkanya, tentu kita bisa mempersiapkan itu semua gitu ya. Begitu guys. Kemudian keindahan itu ada poinnya. Jadi dalam satu bonsai itu banyak poin-poin yang dinilai gitu. Jadi kalau Anda bilang keindahannya bonsai itu lebih keren nih. Nah, keindahan itu memang ya salah satu poin gitu. Keindahan, kemudian proporsional, ya kemudian dikurangi minus kekurangan. Nah, jadi bonsai kita dicari kekurangannya. Ya, kelebihannya apa? Kurangnya di mana? Misalkan, oh kurangnya sedikit ini. Misalkan kesalahannya di mana gitu. Misalkan puncak mahkota itu kan kalau bisa lurus batang pertama ini, batang utama. Nah, puncak mahkota harus lurus. Nah, berarti misalkan Anda udah lurus, poin Anda bagus. Misalkan lawan Anda mahkotanya di sini pucuknya, geser. Atau mungkin top mahkota di sini. Top mahkotanya jadi begini. Nah, ini sudah kurang poin. Poin Anda berkurang. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi di sini top mahkotanya ya ini keliru gitu, dianggap keliru.
Kemudian di sini tangan pertama itu menjulur lebih panjang. Nah, ini poin. Misalkan lawan Anda nggak ada ya lidahnya, nggak ada lidah menjulur ke sana, ya Anda lebih menang. Begitu. Jadi sama-sama indah, sama-sama cakep, sama-sama bagus, tapi dicari kelebihan dan kekurangannya. Ah, gitu guys ya. Itu guys, kita berbagi ilmu, dan jika teman-teman mengetahui poin-poin yang belum saya sebutkan, silahkan bisa ditambahi. Kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga masih belum banyak tahu. Silahkan ditambahkan supaya kita sama-sama saling berbagi ilmu ya. Oke, baik. Terima kasih guys atas kunjungannya. Sampai bertemu di konten berikutnya.